Film ini berkisah pada awal abad ke-19 di wilayah Islandia yang begitu dingin dan membeku. Sambil berjalan menuju pos nelayan peninggalan mendiang suaminya, seorang wanita muda bernama Eva bercerita jika pos nelayan ini merupakan satu-satunya mata pencaharian bagi para warga. Namun di musim dingin kali ini, mereka sangat kesulitan untuk mencari ikan, di mana hal itu mengakibatkan kesusahan yang cukup menyiksa. In a white, white sky, the sun will never ever end till my love is returned. Saved you the head, mate. Di pos nelayan, seorang pria bewok bernama Ragnar berkata jika ia mewakili semua kru untuk menyarankan Eva menjual sebagian ikan umpan guna mendapatkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, Eva selaku pewaris tunggal dermaga dengan berat hati harus menolak. Ia pun meminta mereka untuk bersabar karena mungkin saja dengan umpan itu kita bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Tak cuma itu, mereka yang mulai kehabisan stok makanan sangat membutuhkan ikan umpan yang tersimpan di gudang. Lantas apa boleh buat, Ragnar berusaha menenangkan semua krunya untuk tidak bersedih dan tetap bertahan dengan apa yang ada saat ini. Daripada bersedih, Ragnar mengajak yang lainnya untuk minum-minum sekaligus mengenang kematian mendiang suami Eva, sang kapten yang dikenal bijaksana. Things may seem dark now till the springtime. May the Lord the dangerous pirates. Di tengah asyiknya minum-minum, seorang juru masak bernama Helga mulai mengisi acara dengan menceritakan kisah-kisah seram khas orang Nordik, di mana ketika ia kecil, Helga pernah mendengar cerita jika para pelaut dari Nordik memiliki hodam yang mereka pegang sejak dilahirkan, di mana dengan hodam itu, para nelayan dan pelaut Nordik dikenal sangat kuat, bahkan kematian pun tidak membuat mereka berhenti untuk mencari persediaan. Helga pun pernah mendengar jika neneknya sempat bertemu dengan nelayan Nordik yang tubuhnya membusuk seperti zombie berlayar di lautan. To the door himself. You eat and rotting meat. Help. Di keesokan harinya, Ragnar dan kru lainnya terlihat mempersiapkan umpan untuk kembali berusaha menangkap ikan. Di tengah persiapan, Eva pun heran saat melihat sebuah kapal besar di tengah laut. Must have got stuck on the teeth when the tide turned. Isn't the help that they need? Sontak mereka pun syok parah saat melihat kapal nelayan yang tenggelam, dan sepertinya kapal itu bukan dari wilayah sini. Mereka pun cemas karena di area tersebut terdapat pusaran air yang berbahaya. Di tengah rasa syok, Daniel yang khawatir berencana untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, Ragnar selaku kapten langsung mencegahnya, di mana hal itu sangat beresiko bagi keselamatan kru. Hakon pun menambahkan, jika kita tidak bisa menolong mereka, terlebih kita sendiri sedang dilanda paceklik. Di tengah perdebatan, Daniel memutuskan semuanya pada Eva selaku pemilik kapal. Mendengar hal itu, Eva yang tak ingin ambil resiko dengan berat hati memilih untuk tidak melakukan penyelamatan. Lantas, ia pun membatalkan pelayaran hari ini guna memberikan penghormatan bagi mereka yang terkena musibah. Di hari berikutnya, Eva yang semalaman merasa bersalah terlihat berjalan-jalan ke pantai untuk menenangkan diri. Namun tak lama kemudian, ia pun heran saat menemukan seutas tali tambang. Sungguh tanpa diduga, Eva pun menemukan gentong persediaan dari kapal yang tenggelam. Sungguh beruntung, ternyata drum ini berisi daging bagong yang masih fresh. Dirasa masih banyak persediaan yang terombang-ambing di lautan, Eva pun kepikiran untuk ngeluting. Namun Ragnar berkata jika kita akan melakukannya nanti malam, karena di siang hari pusaran air di sana sangat berbahaya. Di malam harinya, dengan menggunakan perahu kecil, mereka pun berniat mencari persediaan di sekitaran kapal yang karam. Namun di tengah aktivitas looting, Eva pun heran saat mendengar suara dari arah bebatuan.
To the back of the boat. Rupanya orang-orang tersebut merupakan awak kapal yang berhasil selamat dari insiden kemarin. Saat orang-orang itu akan menyerbu perahu, Ragnar meminta krunya untuk menjauh guna mengantisipasi kelebihan muatan. Get away! Who's this back? Damn it! Di tengah kekacauan, mereka pun panik saat Ragnar terjatuh dari perahu. My God, Daniel pun terpaksa membacoknya sampai selebeo. Setibanya di pantai, mereka pun harus kehilangan Kapten Ragnar yang tenggelam ditarik para nelayan. Di keesokan harinya, mereka pun menyesal karena hasil looting yang didapat semalam hanya berisi minyak tanah dan beberapa botol Amer yang tidak sebanding dengan kematian Ragnar. Di tengah kesedihan, Eva meminta mereka untuk tidak saling menyalahkan dan kini Daniel ditunjuk sebagai kapten pencari ikan menggantikan Ragnar. Beberapa saat kemudian, Eva yang mengantar Daniel tiba-tiba heran saat para kru menemukan sesuatu. Dikira lootingan, ternyata mereka menemukan jasad para nelayan yang tewas tenggelam. Di saat itu pula, Eva pun kaget saat melihat Aaron yang sedang meluting jam mahal milik para korban. Takut terkena sial, Eva pun memintanya untuk mengembalikan jam itu. Sontak mereka pun kaget saat melihat sesuatu yang menggeliat di dalam perut jasad ini. Dan saat Daniel datang, ia pun syok karena jasad ini adalah korban yang ia bacok di laut hingga selebeo. Kemudian Daniel yang penasaran berniat mengeceknya. Sungguh aneh, beberapa belut terlihat keluar dari dalam perut jasad ini. Singkat waktu, Eva pun bertanya kenapa Jonas malah cekcok dengan Helga. Lantas Jonas berkata jika dirinya muak dengan Helga yang begitu mempercayai tahayul, di mana Helga yang menemukan simbol Nordik merasa khawatir jika jasad-jasad ini memiliki hodam dan mampu bangkit dari kematian menjadi sosok Draugr, di mana menurut kepercayaan Nordik, Draugr merupakan mayat hidup alias zombie. Dirasa hanya tahayul, Eva meminta mereka untuk pergi duluan sementara ia akan mengunjungi makam suaminya. Sontak Eva pun kaget saat mendengar suara ketukan yang berasal dari peti mati. Dirasa salah dengar, ia pun tidak terlalu memperdulikannya. Sepulangnya dari makam, Eva pun panik saat mendengar suara aneh di belakangnya. Setibanya di rumah, Eva menjelaskan jika tadi dirinya seperti melihat sosok misterius. Mendengar hal itu, Daniel yang tidak melihat siapapun meminta Eva untuk tidak memikirkan hal yang aneh. Di tengah obrolan, Eva yang melihat bedil somplak meminta Daniel untuk mengajarkannya menembak karena setidaknya ia ingin bisa mempertahankan diri. Certainly hope not. Hold it up. Now, and open the breech. Bisa kita lihat, Eva yang kesepian sejak ditinggal mati suaminya, kini terlihat menaruh rasa pada Daniel. Di tengah malam, Eva pun terbangun saat kembali teringat insiden ketika Daniel membacok salah satu korban.
Di keesokan harinya, Eva yang akan keluar pun heran saat menemukan kayu dengan simbol Nordik. Dirasa ada sesuatu, ia yang penasaran berniat menanyakan hal ini pada Helga. Beberapa saat kemudian, terlihat Eva langsung menanyakan benda apa ini. Lantas Helga berkata, jika barang itu merupakan kayu dari puing kapal yang tenggelam, ia pun membuatnya sebagai jimat penangkal untuk menghindari sosok Drager. Mendengar hal itu, Eva yang tidak percaya mitos meminta Helga untuk berhenti menyebar cerita hoaks. Namun Helga meminta Eva untuk mengecek hasil gambarnya, di mana gambar itu merupakan hasil penerawangannya dari mimpi mengenai sosok Drager. Just hate. But at night, Singkat waktu, Eva yang tiba di gudang merasa senang saat melihat Daniel dan krunya mendapatkan ikan yang sangat banyak. Melihat persediaan yang cukup melimpah, Daniel dan Hakon diminta untuk merayakan hal ini. So we have our barrels here, ramming. Drink to the barrels and tomorrow. Di saat itu pula, Eva semakin memiliki rasa pada Daniel yang dirasa mampu memimpin para kru. So you boy, here you go. He's a good man. Sontak Eva pun syok parah saat melihat sosok misterius berdiri di sudut ruangan. See you. Man. Namun seketika sosok itu menghilang secepat kedipan mata. Beberapa saat kemudian, Helga yang menyadari jika Eva melihat sosok Drager memintanya untuk segera membakar jasad-jasad dalam peti, di mana ia yakin para korban itu merupakan orang Nordik yang memiliki hodam. Mendengar hal itu, Eva pun mulai percaya dengan apa yang Helga katakan. Singkat waktu, Eva yang terbangun pun heran setelah mendengar suara keributan dari pos nelayan. My God, betapa syoknya Eva saat melihat persediaan ikan yang melimpah kini hilang tak bersisa. Tak cuma itu, ikan umpan pun ikut raib. Di tengah rasa syok, Eva pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Hakon. Lantas Hakon berkata jika sebelum pesta ikan-ikan itu masih ada. Di saat itu pula, Eva pun menanyakan keberadaan Helga. Akan tetapi sejak tadi subuh mereka tidak melihat keberadaannya. Could she? Idols. Gluttony. Trying to teach us sinners a lesson. It's your sin. It was fresh snow this morning, man. Could be. Di tengah saling duga dan tuduh, Eva meminta mereka untuk tenang dan segera melakukan pencarian. Was I miss? It hurts full of pain. And the breath that it once drew. Di tengah pencarian, mereka pun menemukan ikan-ikan yang seperti dimakan oleh sesuatu. Dan anehnya, ikan-ikan ini mengarah ke tempat peti mati itu berada. What is it? Melihat kejanggalan yang terjadi, Eva yang mulai curiga berniat mengecek semua peti. My God, betapa syoknya mereka saat mendapati satu peti mati yang kosong. Dirasa perkataan Helga benar, Eva yang khawatir meminta Scully untuk segera membawa paku dan tali guna mengantisipasi jasad yang kembali hidup. Di malam harinya, Eva yang akan tidur tiba-tiba merasakan aura aneh yang menyeruak. Eva, he's sick. Di tengah rasa syok, Aaron yang panik berkata jika saat ini Hakon mengalami demam dan berhalusinasi. Stay with us, Hakon.
Melihat seorang pria besar mengalami demam, Eva berusaha menenangkannya jika semua akan baik-baik saja. Namun Hakon yang merasa ajalnya akan segera tiba berkata jika kita semua sudah dikutuk. Malang sekali, Hakon yang lepas kendali terpaksa harus ditampol palu demi menyelamatkan Daniel. Beberapa saat kemudian, Daniel berkata jika kini dirinya mulai mempercayai keberadaan Drager yang diceritakan Helga, di mana tidak hanya membuat teror, sosok itu sepertinya menyebarkan kutukan yang membuat semuanya semakin runyam. Apalagi ia sering terbayang rasa bersalah atas pembacokan yang ia lakukan pada korban kapal. Dengan penuh rasa penyesalan, Daniel yang sering mendapat teror merasa tak kuat lagi. Di keesokan harinya, Jonas berkata jika dirinya sudah tidak mau lagi ikut mencari ikan dan memilih untuk pergi ke monumen salib guna meminta ampunan dosa. Mind his head now. Careful. Di tengah rasa takut, Eva pun kaget saat melihat Daniel kembali dengan keadaan luka serius di wajahnya. Singkat waktu, setelah mengobati luka Daniel, Eva pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Kuli menjelaskan jika pada saat itu, mereka berencana memasang jaring di celah es, namun tiba-tiba saja kabut tebal muncul. Hingga sesaat kemudian, Daniel berlari ketakutan karena mengaku melihat sosok misterius di tengah kabut. Namun dari kejadian itu, Daniel terpeleset hingga wajahnya membentur es yang tajam. Mendengar hal itu, Eva pun menduga jika sosok yang menghantui Daniel adalah Drager. Di keesokan harinya, Jonas yang penasaran berniat menjenguk Daniel. Lantas Jonas meminta maaf atas keegoisannya kemarin yang tidak ikut mencari ikan. Namun baru saja Jonas pergi menjenguk Daniel, Eva pun kaget saat mendengar kegaduhan di dalam rumah. Sontak Eva pun heran dengan tingkah Daniel yang aneh sambil membawa pisau. Please stop. Stop. My God, betapa syoknya Eva saat melihat Daniel mendiskon umur tepat di hadapannya. Di malam harinya, Jonas pun menyarankan Eva untuk kita semua segera pergi dari tempat ini. Namun Eva merasa takut jika kutukan ini akan terus mengikutinya kemanapun mereka pergi. Teringat dengan perkataan Helga, Eva pun bertekad untuk menghabisi Drager itu dengan cara membakarnya. Dirasa semua orang sudah sepakat, Eva pun meminta mereka untuk beristirahat karena besok kita akan mencari keberadaan Drager. Di keesokan harinya, Eva dan yang lainnya memulai pencarian dengan menyusuri area kuburan. Namun bisa kita lihat, perjalanan mereka harus terganggu dengan kabut yang begitu tebal. Where are you? Hello? Keanehan pun semakin menjadi saat krunya tiba-tiba menghilang. Betapa syoknya Eva saat mendapati Scully yang terjatuh dari tebing. Dirasa Scully masih selamat, ia pun berniat mencarinya. Malang sekali, Scully pun tidak bisa diselamatkan. Namun kengerian tak cukup sampai di situ. Oh, Helga.
Ternyata Helga yang hilang selama ini berada di lembah dan sudah mati dengan keadaan membeku. Singkat waktu setelah memindahkan semua jasad, Eva yang tidak ingin lagi ada korban berjatuhan memerintahkan semuanya untuk mempersiapkan kapal karena besok kita akan mengungsi ke kota. Setibanya di rumah, Eva pun panik saat mendengar suara langkah yang turun dari loteng. Di tengah kepanikan, Eva yang bersembunyi malah tercucuk pecahan kaca. Dirasa ini kesempatan, Eva pun bergegas membakarnya. Are you hurt? Sontak mereka pun heran dengan sesuatu yang terjadi pada Eva. Lantas Eva berkata jika semuanya sudah berakhir karena aku sudah menghabisi dan membakar sosok Drager. Please, please stop. Rupanya sosok Drager yang Eva habisi merupakan seorang kapten kapal yang masih selamat dari insiden kapal tenggelam. Karena sebenarnya suara yang mengetuk peti mati adalah si nelayan yang masih hidup, serta dengan ikan-ikan yang hilang ternyata diambil oleh orang ini yang kelaparan. Dan kini pria tersebut berusaha memberanikan diri dengan menemui Eva untuk meminta tolong dengan meminjam perahu. Namun Eva dan para kru yang mengalami paranoid akut malah menganggap semua ini adalah kutukan dari sosok Drager, hingga mereka mengalami serangan panik dan ketakutan berlebih hingga menyebabkan kecelakaan-kecelakaan tak terduga. Dan itu semua tidak lain karena orang-orang ini sangat sering mendengarkan kisah seram dari Helga ketika sedang mabok. Hingga pada akhirnya Eva pun menghabisi pria ini dan membakarnya.